Kita 16:45 kali tadi. 45 mulai. Bukan. Allah, kita akan memulai rangkaian sholat Idul Adha pada jam 6.45, dimulai dengan pembukaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang menuju masjid, kami mohon untuk bersegera hadir, karena nampaknya cuaca juga mendung, dikhawatirkan nanti turun hujan. Jadi kepada Bapak Ibu yang mendengarkan suara dari Masjid Al-Iman dan sedang menuju masjid, kami persilakan untuk segera, karena beberapa saat lagi kita akan memulai rangkaian sholat Idul Adha. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Dengan nikmat itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat
menghamba kepadanya, dan juga termasuk pada pagi ini insya Allah kita akan menunaikan salah satu syiar dari agama kita, yaitu menunaikan sholat Idul Adha, dan nanti juga sama-sama kita mendengarkan khutbah di dalamnya. Salawat teriring salam, mari terus kita lantun kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang menjadikan kegelapan menjadi terang benderang, yang tadinya dalam kesesatan menjadi penuh hidayah. Salawat dan salam semoga juga terlimpahkan kepada sahabatnya, keluarganya, zuriatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan salat Idul Adha yang akan diimami oleh Syekh Abdul Rahman. Dan alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Dan nanti dilanjutkan dengan menyimak dan mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Itqonul Himam Rantau, LCMA. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian nanti agar ketika sholat telah ditunaikan tidak beranjak dahulu, namun sampai selesai menunaikan dan mendengarkan khutbah Idul Adha yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara kita pada pagi ini, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Iman kepada Bapak Insinyur Haji Imron Asari MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini yang sangat cerah dan sejuk, karena pada malam tadi hujan, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Iman untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan, selalu menerima amal ibadah kita, dan menerima kurban kita. Salawat dan salam, mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah. Inna a'toinakal kausar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak
nikmat kepadamu Muhammad, maka sholatlah, laksanakanlah sholat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang memutus hubungannya putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Iman, saya menyampaikan selamat Idul Adha kepada seluruh jamaah Masjid Al-Iman yang hadir pada pagi hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menerima kurban kita. Jazakumullahu khairan katsira. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang pada hari ini telah hadir di Masjid Al-Iman. Kemudian kedua, perlu saya laporkan bahwa pada hari ini kurban yang telah terkumpul di Masjid Al-Iman sebanyak 11 ekor sapi dengan berat yang bervariasi, paling berat antara 1,1-1,2 ton. Kemudian domba sebanyak 118 ekor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan kurban dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kami juga menyampaikan begitu banyak terima kasih yang tak terhingga kepada para pengkorban yang telah menitipkan pada pagi hari ini kurbannya di Masjid Al-Iman. Dan juga seluruh panitia dan pengurus yang telah bekerja begitu keras untuk menyiapkan acara Idul Fitri dan Idul Adha dan juga Idul Kurban pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah daripada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan kurban daripada ibu-ibu dan bapak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pada hari ini banyak saudara-saudara kita dari Cipinang ini dan juga dari Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Saat ini mereka banyak berkumpul di Mina untuk melempar jumroh. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada saat ini melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan hajinya dengan begitu baik, lancar, dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat, dengan membawa haji mabrur. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah segera memanggil ibu-ibu dan bapak sekalian untuk bisa berhaji secepat mungkin. Dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhaji, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk masuk ke dalam surganya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Iman Cipinang Elok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, izinkanlah kami selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Iman mengajak kepada ibu-ibu dan bapak sekalian untuk meramaikan Masjid Al-Iman yang kita cintai ini. Pada 1 Januari tahun ini, pengurus baru telah dilantik setelah pengurus lama melaksanakan tugasnya selama 5 tahun. Mudah-mudahan apa yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan semuanya bisa terlaksana dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan akan terus kita lakukan, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang dalam 5 tahun ke depan insya Allah akan kita laksanakan.
Di antaranya adalah dalam waktu dekat insya Allah kami akan membuka Al-Iman Quran Center yang insya Allah tempatnya di lantai 2. Kemudian juga dilengkapi dengan di bawah Al-Iman Quran Center ada rumah tahfiz, juga pondok santri. Jadi saat ini pembangunan sudah dan sedang kita laksanakan. Dan terus kita laksanakan, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa ikut aktif membantu semua kegiatan-kegiatan yang sudah dan sedang direncanakan oleh yayasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi semua kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin kita untuk selalu dapat sholat secara khusyuk, bisa berkorban dan berakhlak mulia sampai akhir hidup kita diberi kesuksesan dan husnul khotimah, dan semuanya bisa masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا أقبلوا على الله بقلوبكم استووا تقاربوا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawala kal amtar. Wa ashkuruhu ala kathrati fadlihil midrar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر وعلى آله وأهل بيته الأطهار
وأصحابه وذريته الأخيار الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha 1444 Hijriah, Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengagungkan syiar agama kita, yaitu salat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan pelaksanaan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam tak lupa senantiasa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini, marilah terus kita berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman, takwa serta ibadah kita. Karena itulah bekal abadi yang akan kita bawa kelak. Dan mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita terus istiqamah sampai pada akhirnya kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, maka kita tidak melepas dari satu sosok yang begitu populer, yang begitu bersejarah di dalam agama kita dan juga keluarga-keluarga beliau. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, ayat ke-4, di permulaan ayat tersebut Allah sudah menekankan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya untuk kalian semua. Maka di dalam ayat ini Allah menganjurkan dan memerintahkan kita untuk meniru dan meneladani sosok Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya alaihimus salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Lantas apa yang bisa kita teladani dari sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Yang perlu kita tahu dan kita ingat bahwa beliau diangkat oleh Allah sebagai khalilnya, sebagai kesayangan dan kekasihnya. Di penghujung surat An-Nisa ayat 125, Allah menyatakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kesayangannya. Jadi apa yang bisa kita teladani dari beliau, sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau diangkat menjadi orang yang disayang, memiliki posisi yang sangat tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apa yang menjadikan beliau dan membuat beliau diangkat oleh Allah menjadi kesayangannya? Maka satu saat Nabi Allah Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, alasan apa sih Allah mengangkat Anda sebagai khalilnya, sebagai kesayangannya, sebagai kekasihnya? Dengan alasan apa? Dengan sebab apa? Beliau menjawab, bi thalathati asya', dengan 3 hal. Nah, 3 hal inilah yang saya harap dengan khutbah singkat ini nantinya bisa kita tiru dan kita teladani sosok beliau. Apa yang pertama? Beliau selalu mengatakan, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Alasan pertama kenapa aku diangkat menjadi khalilnya, menjadi kekasih dan kesayangannya adalah yang pertama, aku selalu memprioritaskan perintah Allah di atas perintah yang lain. Terbukti
Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun beliau mengidam-idamkan seorang putra yang tidak didapat dari Siti Sarah dan kemudian beliau dapat dari Siti Hajar. Kemudian Allah uji dengan diperintahkannya Nabi Allah Ibrahim untuk mengkorbankan Nabi Allah Ismail putranya yang padahal sudah sangat dinanti-nantikan. Tetapi dalam surat As-Saffat misalnya surat 37 ayat 102, qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, ada perintah dari Allah. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Nah, terbukti tadi surat Al-Mumtahanah Allah katakan yang terdapat suri tauladan bukan hanya pada Nabi Ibrahimnya, tapi walladzina ma'ah, dan juga orang-orang yang bersamanya. Maka Nabi Allah Ismail putranya menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai abah, laksanakan apa yang diperintahkan. Maka alasan pertama Nabi Ibrahim menjadi kesayangan Allah adalah beliau selalu mendahulukan perintah Allah di atas perintah yang lain. Alasan kedua, kenapa Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, menjadi kesayangannya, menjadi kesayangan dan kekasihnya, bahwa beliau mengatakan, mahtamamtu bi syai'in qad takaffalallahu li. Aku nggak pernah gelisah, aku nggak pernah khawatir, aku nggak pernah risau untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah untukku. Ketika Allah menjamin sesuatu kepadaku, maka hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah itu aku tidak pernah gelisah dan tidak pernah memikirkannya terlalu dalam. Apa yang pasti sudah dijamin oleh Allah kepada kita? Rezeki kita, Pak. Allah dalam surat Hud surat 11 ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwa setiap yang melata, berjalan, bernyawa di muka bumi sudah Allah tetapkan rizkinya. Maka beliau tidak pernah khawatir. Justru harusnya kita khawatir, kita gelisah untuk sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang belum dijamin? Kematian kita? Husnul khotimahkah? Belum ada jaminan. Akhirat kita? Surgakah atau neraka? Belum ada jaminan. Maka itu yang harusnya kita kejar. Tetapi banyak zaman sekarang orang mengejar hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, dalam hikmahnya yang kelima mengatakan, ijtihaduka fima dhamina laka wa iqtisaruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, kamu berjuang, bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang dijamin, tapi lalai untuk sesuatu yang diminta. Apa yang sudah dijamin rezeki, kita malah sungguh-sungguh cari. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan kau lalai untuk sesuatu yang diminta. Apa Allah meminta kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diminta untuk beribadah dengan segala macam variasi ibadahnya. Dari hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Malah Anda lalai. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ini bukti bahwa mata hati kita telah mati. Kenapa? Untuk sesuatu yang dijamin kita terlalu mengejar dengan serius, tetapi yang diminta, yang dituntut oleh Allah kepada kita yaitu ibadah, kita malah banyak lalainya. Inilah alasan kedua. Kenapa Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi Khalil? Karena beliau tidak pernah gelisah, tidak pernah risau terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa sih alasan engkau wahai Nabi Allah Ibrahim? Engkau diangkat menjadi Khalilullah, menjadi kesayangan kekasihnya Allah. Apa alasannya? Yang ketiga, ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adh-dhaib. Saya nggak pernah makan kecuali bareng tamu. Artinya beliau selalu berupaya sesering mungkin memberi makan kepada orang lain. Mengajak makan orang lain. Dan ini mengajak makan atau memberi makan dalam Islam, pahala yang begitu besar. Bahkan dalam surat Muddatsir, surat 74, ayat 42 sampai 44,
salah satu alasan orang-orang nanti masuk neraka sakor, masalakakum fi sakor, ditanya, kalian kenapa masuk neraka sakor? Alasannya dua. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Alasan kedua, lam naku nut'imul miskin. Kami dulu terlalu pelit sehingga kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Dalam hadis Nabi mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan. Kemudian wasilul arham, sambung silaturrahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat orang-orang lain tertidur lelap. Maka apa balasannya kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi memberi makan itu adalah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di dalam agama Islam. Nah, inilah 3 alasan kenapa Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah atau kesayangannya Allah. Pertama, beliau selalu memprioritaskan dan mendahulukan perintah Allah di atas perintah yang lain. Kedua, beliau tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir untuk hal-hal yang memang sudah dijamin oleh Allah. Dan yang ketiga, beliau selalu makan bersama orang lain, yang artinya beliau selalu memberi makan kepada orang banyak. 3 hal ini saya kira sudah dibuktikan oleh manifestasi Jamaah Al-Iman yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Imran, MM. Beliau mengatakan ada 11 ekor sapi, ada lebih dari 100 ekor domba atau kambing. Mudah-mudahan ibadah kurban kita ini mewakili 3 hal alasan kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, yaitu kesayangannya Allah. Apa? Yang pertama, kita mendahulukan perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Kita sudah mendahulukan, memprioritaskan perintah Allah, yaitu untuk berkurban. Kedua, kita nggak gelisah, kita nggak khawatir dengan beli hewan kurban, duit kita berkurang. Enggak. Diganti nanti sama Allah. Kita rela menyediakan, menyisihkan sebagian uang kita untuk membeli hewan kurban. Berarti poin kedua, insya Allah juga sudah kita lakukan. Kita tidak khawatir terhadap rizki yang sudah Allah jamin. Dan yang ketiga, dengan daging yang begitu banyak nantinya dan hewan yang begitu besar, insya Allah akan lebih banyak lagi orang-orang yang pada hari ini merasakan makan daging. Itulah memberi makan kepada sesama. Jadi mudah-mudahan dengan kurban yang Bapak Ibu titipkan ke Masjid Al-Iman ini, kita mendapatkan 3 poin alasan yang kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih dan kesayangannya Allah. Dan mudah-mudahan selepas ibadah hari raya kurban ini, kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan walaupun kita tidak mungkin sampai derajatnya Nabi Ibrahim, setidaknya kita juga diperhatikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kita menjalankan 3 hal yang juga dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga beliau diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita meneladani beliau, kita juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna hasanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yada bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al ujur. Wa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadzara fihi min al ghurur.
ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmud wa ajallu mashkur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashrahullahu lana biha sudur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manaral islami ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim fa'kthiru fihi minas salati 'alan nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma kfina syarral zalimin wa syarral hasidin wa syarra man yu'dhina ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal